Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat bertemu kembali di kebaktian doa atau jam doa. Saya senang menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang tetap setia kepada Tuhan, setia mengikuti jam doa dan juga setia di dalam mengikuti doa serentak tiap-tiap hari. Saudara, kita akan memulai ibadah ataupun jam doa ini dengan membuka nyanyian pujian nomor 271 dengan judul lagu Ingat Akan Nama Yesus. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Saudara, mari kita membuka jam doa ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sore hari ini kami boleh berkumpul dan juga ingin menyerahkan beberapa pokok doa yang akan disampaikan kepadamu Tuhan, sebagai ungkapan kami, ketidakmampuan kami, meminta pertolongan kepadamu Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan saat ini kepadamu, dan juga Tuhan boleh mendengar puji-pujian kami, boleh mengabulkan sesuai kehendak-Mu doa-doa yang akan kami sampaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau kita berdoa, kita meyakini bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita semua. Ada sebuah lagu dengan judul Tangan Tuhan Sedang Merendah. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai apa yang kita perlukan. Mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyampaikan sebuah lagu dan pokok doa boleh diambil dari pokok doa serentak tiap-tiap hari. Dan saudara boleh menambahkan pokok-pokok doa secara pribadi. Kita nyanyikan sebuah lagu dari NP 283, Indah Saat Berdoa, bait 1, 2, dan 3. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban, jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, bila yang tergoda menyerahkan dirinya kepada Bapa, Yesus akan menghibur dan memberi kekuatan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Selamat sore Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan pada sore menjelang malam hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya kita ada dalam berkat dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk sore ini kami sungguh-sungguh sangat merasakan kasih-Mu yang indah, di mana kami sungguh-sungguh boleh dihantarkan untuk bisa menikmati satu persekutuan yang indah dengan Engkau dalam kebaktian doa pada kesempatan sore ini. Kami mohon Tuhan memberkati jiwa kami, supaya apa yang kami boleh baktikan hari ini sungguh-sungguh memberikan pengalaman yang indah, yang kuat dengan Engkau, dan memberkati rohani kami untuk senantiasa bertumbuh dalam Engkau. Terpujilah Engkau, kami siap merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar? Saya yakin sekali bahwa kita ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Amin. Walaupun memang situasi sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik, tetapi saya percaya bahwa Roh Allah bekerja dalam hidup kita untuk memberkati kita dalam siaran online pada kesempatan sore ini. Dan saya juga meyakini bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah ada dalam kemurahan Tuhan. Mari kita sejenak membaca satu bagian firman Tuhan yang menolong kita untuk mengerti
apa yang akan kita doakan dan renungkan pada kesempatan sore ini. Diambil dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Saya rindu baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang bulan Juni kalau kita bersama-sama mengikuti kegiatan kebaktian online kita di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem, kita akan bersama-sama menyaksikan dan melihat dan merasakan tentang pembahasan satu tema yang sangat menarik, yang berkaitan dengan muliakan Tuhan dengan lidahmu, dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15, dan juga Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai 6 dan 9 sampai 10. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati dengan tema ini. Harapannya adalah agar supaya kita sebagai orang percaya dapat mempergunakan lidah dengan benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang kita sudah berada di bulan Juli, awal minggu pertama ini, dan sekaligus kita beralih ke tema yang kompleks. Kompleks tetapi sangat-sangat menantang dan memberkati hidup kita. Tema pada bulan Juli ini adalah berkaitan dengan hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lain. Diambil dari Mazmur pasal 133 dan juga Kisah pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Pastinya kalau kita bicara tentang hal ini, berarti kita sedang bicara tentang suatu hubungan yang erat, suatu hubungan yang saling mengenal satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada batas di antara satu dengan lainnya. Itu yang berkaitan dengan hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lain. Dan dalam keadaan yang seperti inilah, kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang didambakan oleh Tuhan, ya, apalagi oleh kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, baik itu dalam berkeluarga sebenarnya maupun dalam hal kita berkecimpung dengan dunia luar atau dengan masyarakat, dan terlebih khusus dalam berjemaat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, namun seperti apa gambaran kehidupan rukun dan saling mengasihi itu akan terlihat dalam pembahasan sepanjang bulan Juli ini berkaitan dengan hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lainnya. Dan dalam jam 2 hari ini kita akan merenungkan sejenak tentang bagian yang indah dari hidup rukun dan saling mengasihi satu sama lain, yaitu kita satu. Ya, kita satu. Dalam Yohanes pasal 17 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-24. Kalau kita lihat tadi, saya sudah baca buat kita semua, ya, di dalam pasal 17 ini, kalau kita lihat secara menyeluruh, kita akan temukan bahwa Yohanes 17
berisikan doa dari seorang imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah doa yang termulia, teragung yang pernah diucapkan di bumi. Dan bisa dikatakan juga bahwa ini adalah doa yang terbesar yang tercatat dalam seluruh kitab suci. Jadi dapat kita bayangkan, sebagai orang percaya, kita mendapat kehormatan besar karena kita boleh mendengarkan anak Allah bicara kepada Bapaknya pada saat-saat terakhir ia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan orang berdosa untuk mendoakan orang-orang yang mengasihi Tuhan atau yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat bagian ini, sebelum Yesus dia melewati jalan penderitaan dan mati di atas salib yang hina. Dalam konteks ini, ia berdoa tidak hanya untuk para rasul, kata Alkitab ya, tetapi juga untuk semua orang yang percaya. Ya, supaya apa? Supaya ada jaminan pemeliharaan dan supaya ada perlindungan senantiasa dari Allah. Kalau kita bandingkan dengan ayat 11 dan ayat 15 dalam pasal 17 berkata demikian. Tetapi juga secara khusus kalau kita melihat apa doa dari Yesus ini adalah supaya setiap orang yang percaya mereka menjadi satu. Dan inilah yang menjadi salah satu hal yang sangat kuat yang digumulkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa untuk kita satu. Atau menjaga kesatuan yang utuh. Ini yang dimaksud dengan kata satu di sini dalam bagian ini bukan menunjuk kepada satu struktur organisasi yang biasa ada ya, seperti struktur organisasi di masyarakat dan sebagainya, atau di dalam partai politik ataupun dalam struktur organisasi keagamaan dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di dalam bagian ini, kata satu dalam bagian ini mau menekankan tentang suatu kehidupan, organisme yang hidup, yang digambarkan di dalam bagian ini seperti Bapa dan anak yang memiliki keintiman yang utuh, yang memiliki keakraban yang kuat, yang menyatu, yang tidak dapat terpisahkan satu dengan yang lain. Dalam hal ini menunjuk kepada, kalau saya bisa simpulkan, kesatuan rohani. Ya, kesatuan rohani. Dan ini yang Yesus tekankan di dalam bagian ini. Jadi kalau kita memiliki kesatuan rohani, maka kehidupan kita akan sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan dan terang Allah bagi orang lain. Makanya di sini kalau kita lihat dalam bagian ini, Yesus coba mengingatkan kita bahwa semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Dia adalah milik Tuhan. Dan karena dia milik Tuhan, Yesus menginginkan supaya ada persatuan di antara semua orang percaya. Di mana Kristus yang menjadi landasan atau pokok utama atau yang terutama di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ini yang sangat luar biasa yang ditekankan di dalam Yohanes 17. Dan itulah pergumulan Yesus Kristus ketika dia menghadap kepada Bapa Surgawi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa tujuan Yesus supaya tubuh Kristus bersatu? Apa tujuannya? Ini yang kita akan lihat di dalam bagian ini. Dalam beberapa hal yang kita akan redungkan pada kesempatan sore ini menjelang malam. Sebelum kita bersama-sama bergumul dan menyampaikan setiap pergumulan kita, beban hidup kita, dan juga setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan. Sehingga dia boleh memberikan jalan keluar dan memberkati hidup kita. Yang pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam bagian ini. Apa tujuan Yesus supaya tubuh Kristus bersatu?
Ayat 20 sampai 21 berkata begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yang pertama yang perlu kita lihat dalam bagian ini, doa Yesus menekankan kesatuan orang percaya supaya orang-orang diselamatkan. Jadi salah satu tujuan Yesus kepada tubuh Kristus supaya bersatu adalah supaya orang-orang yang melihat tubuh Kristus, mereka boleh diselamatkan. Lihat ayat 21 berkata, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Coba kita garis bawahi kata supaya dunia percaya. Apa maksud dari bagian ini? Bagi Yesus persoalan yang sangat serius di dalam kehidupan sekarang ini ya adalah mengenai jiwa-jiwa yang patut dan yang perlu diselamatkan. Supaya mereka boleh menyaksikan tentang kesatuan Allah Bapa dan juga Allah Anak melalui hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam doanya ditekankan supaya dunia percaya. Ini artinya bahwa Kristus rindu supaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Kristus, termasuk para murid atau para rasul yang menjadi bagian yang penting dalam pelayanan Yesus pada waktu itu, supaya tidak ada persoalan-persoalan yang remeh-temeh yang dapat menghambat atau menghalangi orang lain bisa datang kepada Yesus. Ya, supaya tidak ada perselisihan di antara para murid atau para rasul atau orang-orang percaya pada waktu itu, sehingga membatasi orang untuk melihat kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Mengapa Yesus berkata begini atau mendoakan hal seperti ini? Karena yang membuat hati Yesus sedih adalah bagaimana seseorang atau orang mementingkan diri sendiri, melakukan persaingan dan perselisihan, dan membuat perpecahan dalam pelayanan. Dan ini yang Yesus tidak mau. Yang Yesus hanya mau adalah supaya kita menjaga kesatuan, sehingga menampilkan kehidupan yang berkenan kepada Allah dan menjangkau orang-orang yang diselamatkan. Itu doa Yesus, ya. Makanya kalau kita pernah membaca satu statement yang disampaikan oleh Thomas Brooks, ya, dia seorang pengkhotbah Puritan. Dia berkata begini, saya tulis bagian itu. Dia bilang begini, perselisihan dan perpecahan bukanlah kekristenan. Karena bila serigala menyakiti anak domba, hal itu tidak mengherankan. Tetapi bila anak-anak domba itu saling menyakiti, ini menunjukkan kondisi yang tidak wajar dan mengerikan. Sebenarnya, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Thomas Brooks, itu sebenarnya mengacu kepada apa yang Yesus doakan kepada orang-orang percaya di dalam pasal 17 ini, supaya tidak ada perselisihan. Sehingga apa? Kita dapat menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan atau haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ini penting bagi kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, mari semua kita yang mendengarkan siaran sore hari ini, menjelang malam ini, khususnya semua jemaat Bethlehem yang terkasih, bangun kehidupan rohani kita dengan benar. Dan pererat hubungan sesama kita, supaya orang lain diberkati dan mereka boleh diselamatkan. Karena mereka melihat teladan kasih yang bekerja di dalam hidup kita. Aplikasinya buat kita yang pertama adalah tubuh Kristus atau orang percaya harus menjadi satu di dalam hidup Kristus. Satu di dalam terang Kristus dan satu di dalam kasih Kristus supaya dunia diselamatkan.
Yang kedua, mari kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat 22 sampai ayat 23, apa tujuan Yesus supaya tubuh Kristus menjadi satu? Ayat 22 sampai 23 berkata begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Dan di dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, dan sama seperti engkau mengasihi aku. Yang kedua yang dikatakan dalam bagian ini, doa Yesus menekankan kesatuan orang percaya, supaya apa? Kemuliaannya dialami oleh orang percaya sehingga menjadi sempurna. Bahasanya luar biasa dalam bagian ini. Lihat di dalam ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ya. Coba lihat ayat 23 bagian A. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemuliaan yang seperti apa yang Yesus maksudkan dalam bagian ini? Dalam Alkitab ada banyak janji yang Yesus sudah berikan sebagai tubuh Kristus atau orang percaya. Dan salah satu janjinya adalah kemuliaan surgawi. Tubuh Kristus akan mengalami hal ini karena di dalam dirinya ada kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kerinduan Yesus dalam kehidupan orang percaya adalah bersatu, harmonis dalam kerohanian. Ini artinya keharmonisan tidak hanya didasarkan pada hal-hal lahiriah atau kedagingan, tetapi pada hal-hal batinia atau rohania, di mana Roh Kudus berdiam dan tinggal. Ini yang Yesus minta dalam bagian ini. Dan ini yang Yesus doakan, supaya kemuliaan nampak di dalam kehidupan orang percaya. Karena ada Roh Kudus. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya atau tubuh Kristus adalah bertumbuhlah dalam kasih dan keharmonisan satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau saudara lihat di dalam ayat 21 dia berkata, supaya dunia percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi ini penting bagi kita. Jika hal ini yang kita bangun sebagai tubuh Kristus, maka tidak ada persoalan yang remeh-temeh seperti saya katakan tadi, atau pertengkaran, perselisihan yang ada di dalam pelayanan, keluarga, atau bermasyarakat. Tetapi yang ada adalah kerendahan hati, keakraban, dan kebersamaan. Ya, ini yang penting dalam bagian ini. Jika orang lain melihat kasih dan keharmonisan, maka mereka akan percaya bahwa Allah adalah kasih. Tetapi jika mereka melihat kebencian dan ketidakharmonisan, mereka akan melihat dan akan menolak berita Injil Yesus Kristus. Dan tidak ada orang yang dapat kita selamatkan. Dunia ini tidak dapat melihat Allah dalam Kristus, tapi mereka dapat melihat kemuliaan Allah dalam hidup orang-orang percaya, yaitu saudara dan saya. Jadi dunia bisa melihat Kristus lewat hidup kita, lewat keharmonisan dan juga kesehatian kita bersama. Mari kita sekalian hidup di dalam persatuan yang Yesus dan Bapa sudah teladankan dalam hidup kita. Disinilah persamaan yang diketengahkan, bahkan disampaikan oleh Yesus, bukan pada perbedaan-perbedaan. Tetapi Tuhan mau mengarahkan kita sebagai tubuh Kristus, kita harus sama, satu dengan yang lainnya. Aplikasi dalam bagian ini, kalau kita melihat renungan pada kesempatan ini, kesatuan orang percaya mencerminkan kasih dan kemuliaan Bapa Sorgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan Kristus dalam hidup kita supaya kita menjadi satu, ada dua hal. Supaya
orang dapat diselamatkan. Ya. Supaya orang lain, orang berdosa, mereka boleh diselamatkan karena melihat hidup kita yang sungguh-sungguh harmonis satu dengan yang lain. Tapi yang kedua adalah supaya kemuliaan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Dan sampai hari ini dan yang akan datang sampai berjumpa dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh bersama-sama dengan Dia. Dan kita boleh menjadi kesaksian berkat bagi orang lain. Itulah dua hal yang penting yang boleh kita saksikan dan lihat dalam bagian ini. Kesatuan, kesimpulannya ini, kesatuan membawa sukacita penuh dalam hidup orang percaya. Be strong. Kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore ini. Kami boleh menikmati sukacita dalam firman. Dan biarlah ada kesempatan bagi kami setelah firman ini dibagikan, mau bergumul bersama denganmu. Segala beban pergumulan kami mau taruhkan dalam tanganmu. Tuhan pimpin dan sertai. Dan semua pergumulan, beban hidup kami, Tuhan beri jalan keluar. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan pemeliharaan dari Tuhan senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.